Alex, seorang pemuda berusia 28 tahun. Lahir dan besar di pesisir utara Tegal. Hidupnya sederhana. Rumah kayu kecil di tepi pantai dengan satu perahu cat biru tua peninggalan. Ayahnya yang sudah meninggal 5 tahun lalu karena badai laut. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Alex sudah bersiap membawa jaring, lampu Petromax, dan bekal nasi bungkus dari ibunya. Ia selalu melaut sendirian karena hasil tangkapannya lebih banyak jika tidak berbagi. Namun, beberapa bulan terakhir, laut tidak lagi terasa seperti rumah. Ada sesuatu yang berubah. Pagi itu, ombak tenang dan langit cerah. Alex menyalakan mesin tempel dan membawa perahunya menjauh dari pantai. Setelah hampir 1 jam, ia sampai di tengah laut, tempat favoritnya memasang jaring. Saat menunggu ikan masuk ke jaring, angin tiba-tiba berhenti. Laut menjadi terlalu sunyi. Tiba-tiba terdengar suara samar dari kejauhan. Bukan suara burung laut, bukan suara ombak. Suaranya seperti seseorang memanggil pelan dari bawah air. Alex spontan berdiri, menatap sekeliling. Tak ada siapapun. Suara itu berhenti, tapi perasaan tidak enak mulai menghantam dadanya. Menjelang siang, matahari mulai tinggi. Alex menurunkan jangkar kecil untuk beristirahat. Ia menatap air laut yang biru tua dan berkilau. Saat ia hendak mengambil minum, tiba-tiba terasa perahu bergoyang pelan, seperti ada seseorang yang naik dari belakang. Ia menoleh, kosong. Namun, dari pantulan air di samping perahu terlihat bayangan hitam seperti seseorang duduk di buritan. Rambutnya panjang, terurai, dan basah menetes. Tapi saat Alex menoleh lagi ke belakang, tak ada siapapun. Yang tertinggal hanya suara tawa lirih, lembut tapi menusuk. Alex terpaku, napasnya tercekat. Ia buru-buru menyalakan mesin dan kembali mendekati pantai. Tapi suara itu seperti mengikuti dari kejauhan. Makin lama makin dekat, hingga akhirnya tenggelam oleh deru ombak. Malamnya, di warung kopi dekat dermaga, Alex bercerita pada 2 nelayan tua. Salah satunya, Pak Karyo, hanya menatap kosong sebelum berkata pelan, "Kalau kamu dengar suara perempuan dari laut, jangan ditanggapi. Lek, itu arwah nelayan muda yang tenggelam 2 tahun lalu. Namanya Sari. Dia dulu suka ikut nelayan ke tengah laut buat jualan ikan. Katanya jatuh, gak pernah ketemu mayatnya." Alex diam. Ia tahu nama itu. Sari, anak juragan kapal yang dulu sempat dekat dengannya, tapi meninggal dalam kecelakaan laut saat badai. Beberapa hari kemudian, Alex mencoba melaut lagi. Ia tidak mau takut oleh hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Namun kali ini, laut lebih sepi dari biasanya. Bulan sabit menggantung redup di langit. Angin membawa aroma amis yang kuat. Saat ia menebar jaring, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas dan dekat. "Kenapa kamu tinggalkan aku?" Air laut di belakang perahu tiba-tiba bergejolak dan dari dalamnya muncul rambut panjang basah yang mengambang di permukaan. Perlahan membentuk wajah pucat
seorang perempuan. Matanya kosong, bibirnya biru, dan air laut menetes dari sudut mulutnya seperti darah. "Kenapa kamu nggak tolong aku waktu itu?" Alex panik, berusaha menyalakan mesin, tapi mesin macet. Ia mendayung dengan tangan gemetar, tapi suara tawa itu makin keras, mengelilingi perahunya seperti berasal dari dalam air. "Kamu sudah janji mau pulang bareng aku, Alex." Pagi hari, nelayan lain menemukan perahu Alex mengapung kosong. Mesin mati, dayung patah, dan jaring kusut. Di dalam perahu hanya ada baju basah dan satu kalimat tergores di papan buritan dengan paku karatan. "Aku sudah pulang bersamanya." Sejak hari itu, setiap dini hari sebelum matahari terbit, nelayan di pantai Tegal sering mendengar suara perempuan tertawa dari tengah laut, diikuti oleh bayangan perahu kecil biru tua yang melintas cepat lalu hilang ditelan kabut. Sudah seminggu sejak perahu Alex ditemukan mengapung kosong di perairan Tegal. Para nelayan mulai takut untuk melaut sendirian. Namun yang paling terpukul adalah ibunya, Bu Lastri. Setiap malam ia duduk di beranda rumah, menatap laut yang gelap sambil menyalakan lampu Petromax, berharap Alex pulang. Suatu malam, angin laut tiba-tiba berubah dingin menusuk. Lampu Petromax bergoyang hebat, seperti ditiup dari arah laut. Dari kejauhan, terdengar bunyi mesin perahu kecil. Bu Lastri berdiri. Alex, matanya menatap ke arah suara itu. Benar, perahu biru tua milik Alex terlihat samar di tengah kabut, mendekat perlahan, namun tak ada siapapun di atasnya. Perahu itu melaju sendiri, seolah dikendalikan oleh arus yang tak terlihat, lalu berhenti tepat di depan rumah Bu Lastri, menabrak pelan tiang dermaga. Di dalamnya hanya ada baju basah Alex dan rambut panjang hitam terjebak di jaring. Rambut itu masih basah, menetes air asin dan berbau amis seperti bangkai laut. Bu Lastri menjerit. Para tetangga datang berlarian. Namun begitu mereka mengangkat rambut itu, air laut di sekitar perahu beriak sendiri seperti seseorang yang sedang marah. Sejak malam itu, penduduk pesisir sering mendengar suara dua orang berbicara di tengah laut. Satu suara laki-laki, berat dan serak. Satu lagi suara perempuan lembut namun bergema. Tidak ada yang berani memastikan siapa, tapi setiap kali suara itu muncul, ikan-ikan di jaring nelayan mati dengan mata melotot, seolah ketakutan sebelum tertangkap. Suatu malam, seorang nelayan muda bernama Ryan yang tidak percaya cerita itu nekat melaut sendiri. Ia ingin membuktikan semuanya hanyalah tahayul. Namun 2 jam kemudian, radio pemantau di darat menangkap suara aneh. "Ryan, jangan kesini, tolong balik." Suara itu lirih, seperti dari bawah laut. Besok paginya, perahu Ryan ditemukan terbalik. Tubuhnya tidak pernah ditemukan, dan di lambung perahunya tertulis dengan garam yang mengering, "Sudah aku bilang, jangan ganggu kami." 3 minggu kemudian, Bu Lastri mulai bermimpi aneh setiap malam. Dalam mimpinya, Alex berdiri di pinggir laut dengan wajah pucat, pakaian basah, dan tangan
menggenggam botol kaca berisi pasir laut. "Ibu, jangan cari aku lagi. Aku sudah di sini." Tapi dia tidak mau melepaskanku. Setiap kali Bu Lastri bangun, terdengar suara ketukan dari arah laut, seperti seseorang memukul papan perahu. Saat ia keluar, laut terlihat tenang, tapi di pasir pantai ada jejak kaki basah yang memanjang hingga ke beranda rumah. Suatu pagi, tetangga melihat Bu Lastri berdiri di tepi laut, diam, menatap ke horizon. Ia seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Saat mereka memanggil, Bu Lastri menoleh dengan senyum aneh dan berkata, "Alex sudah pulang, tapi dia tidak sendirian." Sejak hari itu, Bu Lastri juga hilang. Rumahnya dibiarkan kosong. Namun kadang di malam buta, saat ombak surut dan angin berhenti, terdengar suara perempuan dari arah pantai Tegal. Alex, kita sudah pulang kan?" Nelayan yang melaut malam hari bersumpah sering melihat dua bayangan di atas perahu biru tua. Satu laki-laki muda dengan baju basah, satu perempuan berambut panjang duduk berdampingan menatap laut. Setiap kali ada kapal lewat, terlalu dekat, kedua bayangan itu menoleh bersamaan, lalu menghilang ke dalam air dengan suara tawa yang memecah kesunyian malam. Dan sejak itu, Laut Tegal tidak pernah benar-benar sepi lagi. Beberapa tahun kemudian, para nelayan menyebut fenomena itu sebagai suara dari Laut Wellery. Konon, jika kamu melaut sendirian saat bulan purnama dan mendengar suara perempuan memanggil namamu dari arah ombak, jangan menoleh. Karena kalau kamu menoleh, yang kamu lihat bukan sekadar laut, tapi wajah seseorang yang seharusnya sudah tenggelam bertahun-tahun lalu.